Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dimuliakan Al-Fadhil Syekh Ali Saleh Jabir, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tama marilah sama-sama kita merapatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah SWT dengan lebar rahmat dan izinnya dapat kita bersama-sama di rumah Allah pada pagi ini. Pada pagi ini ialah hari pagi Rabu 13 Rejab bersama dengan 15 Jun. Setelah sama-sama kita selesai menunaikan salat subuh berjemaah, kita teruskan satu siri yang jarang-jarang kali dibuat pada hari Rabu. Pada pagi ini merupakan satu perjumpaan majlis ilmu yang exceptional, kerana biasanya hari Rabu orang bekerja tak buat subuh. Ala kulli hal, majlis pagi ini merupakan satu perkara yang jarang-jarang saya katakan tadi, kerana kita mempunyai kesempatan beberapa peluang. Sebelumnya Fadhil Syekh Ali berangkat balik ke Jakarta pada pagi ini. Tuan-tuan tahu tak, sekarang dah 6 lebih. Dia akan berangkat, kapal terbangnya terbang jam 9 pagi. Oleh kerana atas kerjaan Al-Fadhil Syekh, walaupun dalam masa yang begitu capek sekali, kita amat menyanjung tinggi dan berterima kasih atas kesudian beliau datang menyampaikan kuliah yang terakhir dalam siri lawatannya ke kawasan kita, khususnya negara Malaysia lah. Sesungguhnya lebih kurang seminggu lebih beliau bersama-sama kita semua di sini. Program beliau begitu padat dan ketat sekali. Beliau banyak mengorbankan masa rehatnya. Beliau begitu keletihan sekali. Kerana saya tahu kita pasal mengantar orang tukang urut untuk melegakan orang sarafnya. Tapi beliau atas dasar agama Allah untuk dikembangkan, disebarkan, dia sedia untuk berkorban, walaupun rasanya bersama keluarga dan rehat telah diabaikan. Semoga Allah SWT memberikan setimpal jazakallahu khairan atas segala jasa yang telah dicurahkan selama lebih kurang seminggu kita dalam sini. Malah atas undangan yang terakhir pun beliau sanggup memenuhi tuntutan, seperti beberapa tempat yang last minute request pun dia sanggup mengisi. Tapi saya ada kesempatan di sini mohon kepada Syekh, kami mohon ampun dan maaf kerana ada beberapa kelemahan kami keseluruhan pada lawatan Syekh di Bali, pada Bali khususnya, atas layanan dan sebagainya. Jadi insyaAllah pada masa akan datang kita akan mengatasi kelemahan tersebut dan dapat kita menyebarkan dan lebih bermanfaat lagi segala ilmu yang ada di dalam Syekh. Tuan-tuan, saya tak cakap panjang lebar bagi masa yang capek ini kan orang. Tapi kita berdoakan isterinya akan berangkat, mungkin dah berangkat dengan rombongan yang khas lebih awal. Tinggal Syekh saya yang tolak, dan kami insyaAllah kalau jam 7 selesai kita boleh sampai ke airport sebelum kapal terbang berangkat, insyaAllah. Jadi tajuknya memanglah saya serah kepada Syekh, memang perkara yang begitu penting sekali berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Jadi saya tak bercakap panjang sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. muslimin muslimat hadirin
hadirat dan sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah atas taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganugerahkan saya selama di sini untuk berdakwah, dan apa yang saya sudah sampaikan ini taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa sama sekali. Lidah saya yang gerakkan Allah, kaki saya yang gerakkan Allah, tangan saya yang gerakkan Allah, pikiran saya yang isi Allah. Hanya saya menjalankan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah berkeliling, sudah pusing-pusing, sudah kemana saja. Brunei, Indonesia, hampir 95% Indonesia, dan pertama ke Malaysia. Tapi saya jujur saja, selama 1 minggu ini saya merasa sangat bahagia. Saya rasa iman saya tinggi, dan saya yakin selama saya di sini Allah terima amal ibadah kita semua. Karena apa yang saya rasakan selama saya berdakwah, saya belum pernah rasakan seperti ini. Nikmat 1 minggu lebih nikmat. Indahnya dakwah, indahnya iman, khususnya tadi malam saya melihat mimpi yang cukup indah. Tapi saya tidak akan ceritakan apa yang saya lihat. Cuman habis saya bangun, saya merasa majlisnya iman yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, halawatul iman. Mudah-mudahan anda sekalian bisa mendapatkan manisnya iman. Apa yang anda rasakan semua, saya harap dan saya mohon jangan sampai kehilangan manisnya iman. Jangan sampai iman anda sekalian yang sudah cukup bagus, yang sudah anda rasa iman yang naik, jangan sampai turun lagi. Anda yang sudah insya Allah terhapus dosanya, jangan bawa dosa lagi. Anda yang begitu istiqamah memakmurkan surau-surau dan masjid salat subuh, jangan sampai sepi lagi. Masing-masing punya kewajiban untuk mengisi surau-surau dan masjid-masjid, agar kita mentujukan kepada Allah, ya Allah, kami semata-mata mengisi surau dan mempenuhi surau-surau dan masjid-masjid semata-mata karena-Mu ya Allah. Memang barangkali sebelum kita sama-sama belajari, pasti ada banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak kita lalai. Tapi tidak apa, kalau kita habis belajar, kita orang bisa sadar, kita orang boleh sadar untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya harap dan saya mohon dengan segala hormat, masjid dan surau makmurkan. Bawa anak-anak anda, bawa keluarga anda, bawa supir anda, bawa pembantu anda, bawa istri anda, bawa orang tua, semua ajak ke masjid, apalagi salat subuh. Karena akan menimpakan keberkahan. Saya yakin akan bukan hanya Selangor saja, insya Allah seluruh negara Malaysia akan dilimpahkan oleh Allah keberkahan yang tidak pernah terbayang. Ini kuncinya salat subuh.
Anak-anak kita yang sekolah bawa salat subuh, baru siap-siap ke sekolah, baru siap-siap ke madrasah. Karena kalau kita bisa mewujudkan cita-cita Nabi Muhammad SAW dan menjaga wasiat yang terakhir, as-salah, 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 sampai berkali-kali Rasulullah SAW mengucapkan kalimat as-salah sampai titis nafas terakhir keluar dari jasad Rasulullah SAW. Saking pentingnya salat. Saya masih banyak hal saya belum sempat sampaikan, belum ada masa. Tapi insyaAllah ini merupakan kewajiban saya untuk datang kemari lagi. InsyaAllah agar kita sama-sama membangkitkan Islam di Malaysia lagi, agar insyaAllah jangan menjadi negara yang bawa nama Islam tapi berlaku tidak Islam. Yang kita harap insyaAllah negara Malaysia membawa nama Islam dan penduduk juga Islam. Islam lahir, Islam batin, Islam yang hakiki, bukan Islam hanya surat atau hanya nama saja. Memang ada sebuah kata, sayati zamanun la ya'riful muslimuna minal Qur'ani illa rasmah wa minal Islami illa ismah. Akan datang sebuah masa tidak ada yang mengenal Islam sebagai umat Islam kecuali hanya mengenal dari Islam hanya nama saja, dan dari Al-Quran hanya tulisan saja. Jadi kalau dia lihat tulisan, oh ini Quran, tapi tidak pernah dia baca sama sekali, dia tidak mengenal Al-Quran. Itu yang saya khawatir akan datang masa itu. Oleh karena itu, agar anda semua selamat, agar anak-anak keluarga selamat, cucunya selamat, saya yakin, saya tidak khawatir anda jauh dari Islam. Saya tidak takut anda semua tinggalkan Islam. Saya tidak takut anda semua tinggalkan surau atau masjid. Saya tidak takut anda semua jauh dari Al-Quran. Yang saya khawatirkan dan saya fikirkan anak dan cucu kita. Apakah terjamin, ada yang punya jaminan besok kalau seandainya kita sudah meninggal dunia, apakah ada jaminan anak anda masih makmurkan masjid? Apalagi begitu fitnahnya dunia sekarang, begitu kemajuan dunia sekarang, begitu rusakan dunia sekarang. Saya yakin anda masih istiqamah, tapi apakah anak anda dan cucu anda masih beristiqamah sampai meninggal? Atau bisa menjadi tergeser dalam perjalanan ini yang terlalu banyak fitnah itu. Akhirnya anak kita yang kita sudah didik, tapi didikan kita kepada anak itu belum tentu cukup, belum cukup, belum begitu mantap. Begitu kita meninggal dunia, masih kita mengharap doa-doa anak kita. Ternyata kita dengar berita di dalam kuburan, ada yang membawakan berita oleh malaikat, anak anda sudah murtad dari Islam. Apakah anda ingin seperti itu? Kalau anda tidak ingin rusak agama anak kita, dan Allah memerintahkan kita bukan hanya memfikirkan diri selamat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, keluargamu juga tanggung jawab kita. Saya rasa cukup lama kita menjadi keluarga, cukup lama kita hidup enak, cukup lama kita hidup manis. Yang seharusnya kita sekarang rubah fikiran, sistem fikiran kita rubah. Bagaimana menjadikan kuburan keluarga manis, bagaimana menjadikan kuburan keluarga indah, bagaimana mewujudkan kuburan keluarga kita sebagai istana dari istana surga. Itu yang harus terwujud dalam fikiran kita, bukan hanya sebatas fikiran, malah dipraktikan dan diwujudkan di bumi ini.
agar Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi keluarga kita. Besok anda meninggal dunia, insya Allah akan tenang. Allah turunkan malaikat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu, jangan takut, jangan khawatir, wala tahzanu, jangan sedih. Kapan malaikat turun? Saat sakratul maut. Karena kita khawatir tinggal keluarga, mau tinggalkan keluarga, mau datang ke masa depan, kuburan dan alam barzakh. Allah turunkan ayat itu, alla takhafu, malaikat menenangkan hati. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surah Fussilat ayat 30. Surah yang ke-41. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka di atas jalan tauhid, yakni istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka pada saat kematian. Turun malaikat pada saat. Kenapa mereka turun? Ini khusus kabar gembira bagi orang mukmin, bukan hanya mukmin saja, mukmin dan istiqamah atas iman. Keistiqamahan. Kita sama-sama belajar, habis saya pulang beda-beda. Apa yang akan terjadi? Yang punya kelebihan istiqamah itu yang dia terpilih. Yang sudah kacau berarti dia belum istiqamah. Istiqamah, tetapkan ilmu, takwa, iman, jaga agar anda insya Allah mendapatkan manisnya iman. Saya yakin kalau anda bisa merasa manisnya iman, sungguh akan merasa kebahagiaan yang tidak terbayang. Luar biasa dahsyat manisnya iman. Lalu malaikat berkata, janganlah kamu bimbang daripada berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu, dan janganlah kamu berduka cita, serta bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Alla takhafu, yang apa yang engkau hadapi. Jangan takut dengan apa yang kamu hadapi besok. Kubur, alam barzakh, kiamat, jangan takut. Jadi dari saat kematian dia menenangkan hati kita, tenang. Wala tahzanu, jangan sedih. Kamu akan tinggalkan rumah, tinggalkan harta, tinggalkan anak, tinggalkan cucu. Malaikat memberikan tahu, jangan sedih, jangan khawatir. Sudah diurus sama Allah semua, jangan takut. Jadi la takhafu, besok jangan takut. La tahzanu, jangan khawatir. Kamu meninggalkan keluarga, bagaimana keadaannya, bagaimana ini, jangan khawatir. Allah urus. Bergembiralah bagimu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ya. Luar biasa. Memang Quran semua luar biasa. Kalau kita dalami, kita belajar, kita hayati, Masya Allah. Indahnya Al-Quran. Saya sudah kemarin kasih tahu cara mudah khatam. Saya harap istiqamah. Kalau bisa khususkan satu masa untuk mempelajari artinya. Walaupun satu muka, satu hari. Satu hari satu muka. Jadikan dua untuk khatam Al-Quran 2 kali. 1 kali, 1 bulan 1 kali. Setiap bulan 1 kali. Setiap habis salat 4 muka surah. Kalau terlalu banyak, berat, 2 muka surah sebelum salat, 2 muka surah sudah lepas salat, habis salat. 4 muka kali 5 waktu 20. Alhamdulillah sudah 1 juz. 30 hari 30 juz. Kalau masuk bulan puasa, usahakan lebih banyak. Badal menjadi 4 muka surah, jadi 8 muka surah.
Kan biasa bulan puasa lebih semangat. Jadi 4 muka surah. 4 muka surah sebelum salat, 4 muka surah sesudah habis salat. Dalam 1 bulan Ramadan anda khatam Quran 2. Dan seterusnya, tinggal aturkan, sesuaikan. Dan kalau anda mampu setiap hari khusus bulan Ramadan, 1 hari 1 juz atau 1 hari 2 juz, ratakan jadi semua 1 hari 2 juz. Kalau sudah 10 malam yang terakhir, baru bania baca Al-Quran. Barangkali anda sedang baca Al-Quran, Allah turunkan barakahnya malam Lailatul Qadar. Kalau sudah diterima, Allah rubah nasib anda dari tempat neraka menjadi tempatnya di surga. Bukan hanya urusan akhirat, malah urusan dunia pun Allah akan rubah nasib anda. Karena di malam Lailatul Qadar Allah tentukan takdirnya sepanjang tahun yang akan diturunkan di malam itu. Jadi semua takdir Allah yang sudah dihendaki ratusan tahun sebelumnya diturunkan malam Lailatul Qadar. Barangkali anda saat berdoa, saat berzikir, saat membaca Al-Quran, Allah rubahkan takdirnya untuk anda. Karena Allah sudah memberikan ikhtiar. La yaruddul qadar illa du'a. Tidak menolak bala kecuali doa. Yang artinya doa atau takdir yang sudah ditentukan oleh Allah bisa dirubah dalam doa kita. Itulah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat ini dapat kemuliaan karena 2 hal. Yang membuat umat ini mulia karena 2. Yang pertama karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummah yang terakhir dan ummah yang terdahulu, ini umat yang terakhir, sudah tidak ada umat lagi. Tapi umat yang pertama masuk surga. Coba bayangkan, umat yang terakhir tapi umat pertama masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelebihan umat ini dilipatkan oleh Allah amal saleh, dilipat ganda. 5 waktu salat 50 pahala. Berpuasa lillahi ta'ala akan Allah melimpahkan pahalanya yang tidak ada yang tahu. Kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha illa as-sawm. Setiap anak Adam yang beramal saleh diberikan oleh Allah 10 kali lipat kecuali puasa. Kenapa Allah rahasiakan pahala puasa? Karena di antara ibadah yang paling ikhlas puasa. Orang lagi puasa tapi tidak ada yang tahu dia lagi puasa. Apalagi yang dimaksud banyakkan puasa sunnah. Kalau puasa wajib ya wajar, karena puasa wajib Ramadan semua lagi puasa. Tapi kalau puasa sunnah kelebihannya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Saking ikhlasnya puasa ditutupi, tidak ada yang tahu, hanya Allah. Allah juga menutupi pahala, tidak ada yang tahu isi dan sebanyaknya pahala itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus kita yakini, kalau Allah rahasiakan suatu pahala, berarti Allah karena maha kaya dan maha mulia, mesti pahala itu sangat istimewa, luar biasa. Yang kedua, umat ini mulia karena Al-Quranul Karim. Quran Karim. Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Iqra. Apa artinya itu? Bacalah. Tidak boleh umat Islam tidak bisa baca. Tidak boleh umat Islam tidak mampu baca. Bacalah.
Umat yang maju, bacalah. Umat yang selamat, bacalah. Umat yang bahagia, bacalah. Saya lihat di mana-mana sekarang umat Islam sudah tidak senang baca. Paling dia baca surat berita, surat khabar. Itu yang dia baca. Senang baca surat khabar. Kalau di Indonesia surat khabar, Quran. Jadi sekarang banyak suka baca Quran, bukan Quran. Quran sama Quran beda. Yang buat saya heran, padahal umat ini umat Iqra, saya lihat yang lain-lain, orang-orang barat, orang yang datang jauh dari negerinya, dia mau pusing-pusing di negeri Islam, Indonesia atau Malaysia, tapi di mana-mana mereka ada, di kereta api, di apa namanya, di pesawat, lagi di restoran, dia lagi nunggu makan, dia baca. Diberhati, sudah Anda lihat banyak dari mereka. Bapaknya, ibunya, anaknya semua baca. Dan saya ambil hikmah dan rahasia dari ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Umat yang kembali kepada bacalah akan sukses dunia akhirat. Di antara kebacaan yang kita perlu diberikan perhatian dan diutamakan Al-Quran. Sekarang coba lihat umat Islam, banyak tak bisa baca Quran. Kalau diajak baca, buta huruf. Banyak. Saya tidak minta hafal, baca saja. Banyak tidak boleh. Macam mana kita manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi jauh dari Al-Quran. Di satu bandar di Pakistan, penduduk bandar itu kurang lebih 10 juta. Pernah dalam sejarah Pakistan diserangi oleh musuh-musuh, dijajah bertahun-tahun. Habis itu mereka, orang musuh Islam, membakar semua Al-Quran yang ada di bandar itu. Kumpul, habis dibakar Al-Quran, tidak ada Quran sama sekali. Apa yang terjadi? Anak-anak bandar itu kumpul lagi, menulis Al-Quran kembali. Menulis Al-Quran, tulis lagi. Kenapa mereka tulis lagi? Karena penduduk bandar itu 2 juta anak hafal Quran. Kaget musuh Islam, bagaimana bisa tulis Al-Quran lagi? Oh masalahnya, jadi masalahnya kita salah membakar Al-Quran. Seharusnya merusakkan dada, karena dada mereka yang menyimpan Al-Quran di dalam. Tapi kalau rusak, menghancurkan halaman, muka-muka itu tidak percuma, tidak ada artinya. Libya yang lagi diserangi sekarang, penduduk Libya 6 juta orang, tapi yang hafal Al-Quran 1 juta. Di Malaysia penduduk 20 lebih. Sudah sampai 25 belum? Ada 2 lebih, 27. Berapa yang hafal Quran? 1 juta ada? 30 juz? Juz 30? Allah. Tapi saya rasa kalau Malaysia diserangi, ada perang, insya Allah semua hafal Quran. Kalau ada perang, ya, datang mana siapa datang, perang Malaysia, dalam perang insya Allah semua hafal Al-Quran. Seperti Libya, seperti Palestina. Gaza saja, bandar Gaza itu termasuk kota kecil.
penduduk di sana tidak lebih dari 50. Tapi yang hafal Al-Quran 15.000. Hafal Al-Quran. Waktu terjadi perang Israel serangi Gaza yang beberapa bulan lalu, sampai terkorban banyak. Lebih dari 2.000 anak-anak dan keluarga yang sudah korban, meninggal, insyaAllah syuhada, syahid. Tapi subhanallah, habis perang itu tidak lama, ibu-ibu yang ada di kota Gaza itu melahirkan lebih dari 3.000. Melahirkan. Terkenal dalam sejarah, keluarga Palestina itu, perempuan Palestina itu yang paling banyak punya anak. Apa istilah kita? Sumur ya? Sumur ya? Sumur. Jadi yang ingin punya anak banyak, nikah sama anak banyak. Terkenal subhanallah. Diserang Israel, mati 2.000, tidak lama dilahirkan 3.000. Bingung dia. Oleh kerana itu 60 lebih tahun Israel terus serang-serang Palestina, tapi dah habis-habis. Dah habis-habis. Sakit banyak. Tapi saya melihat rahasianya semua Al-Quran. Cuba terbayang perasaan ibu. Ibu-ibu yang sudah punya anak. Cuba perasaannya apa? Saya ada keluarga saya kenal di sana. Saya telefon waktu serang, waktu perang itu. Dia jawab sama saya, Syekh, anda fikir perasaan kami apa? Rasa hidup kami setiap hari bagaimana? Dia bilang, saya punya anak 14. Semuanya sekolah. Tapi saya setiap pagi hantar anak ke depan rumah. Dan setiap jam siang saya tunggu dari pagar lewat pagar rumah dari jauh. Dengan rasa sedih dan rasa khawatir, karena banyak dari anak kami yang pergi sekolah tidak balik lagi. Coba terbayang perasaan ibu seperti itu. Bukan 1 hari, 2 hari, bertahun-tahun mereka seperti itu. Dia merasa hantar anak ke sekolah, tapi dia punya keyakinan anak saya tidak akan balik lagi, karena pasti akan dibunuh sama orang Yahudi. Jadi perasaan mereka terus setiap hari, tapi masih percaya kepada Allah, masih iman. Kita terlalu di sini terlalu aman. Saking kelebihan aman, kita tidak merasa nikmat aman. Tapi kalau anda di sana beda rasa nikmat aman. Kalau datang walaupun sejenak, aman itu akan, ya Allah terima kasih atas keamanan. Tapi semua kuncinya Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik antaramu yang mempelajari Al-Quran dan mengajar. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik anda sekalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajar. Belajar dan mengajar, diutamakan yang belajar. Sekarang anda sekalian sebagai orang belajar, saya sebagai orang mengajar, tapi anda lebih baik dari saya. Kenapa? Karena di hadis ini mendahulukan, mengutamakan yang belajar daripada yang mengajar. Kenapa? Apa hikmahnya? Karena kalau tidak ada yang belajar, kita ngajar siapa?
Kalau anda tidak ada kemauan belajar, kita duduk di sini untuk siapa? Oleh karena itu, Allah memberikan pahala lebih banyak untuk orang belajar, biar ada semangat, ada motivasi dari Allah. Khairukum, sebaik-baik antaramu yang belajar dari yang baru yang mengajar. Ada semangat untuk, ada kemauan untuk belajar. Dan diutamakan di antara segala pelajaran Al-Quran. Kita lagi musyawarah kemarin dengan saudara-saudara di sini sebagai pengurus surau Sabah, Ustaz Asri, Purni dan yang lain-lain, untuk mengadakan di Malaysia ini, khususnya di sini, untuk mengadakan macam daurah Al-Quran. Daurah Al-Quran seminar, kira-kira di antara 1 minggu sampai 10 hari. Apa isinya? Bagaimana bisa terwujud Ahlul Quran? Bagaimana bisa menjadi hamba Allah Qurani? Bukan hanya gitu saja, malah ada di program itu, di antaranya bagaimana anda mampu menghafal Al-Quran. Bebas usia, usia berapapun tidak masalah. 0 buta huruf tidak problem, bisa, boleh. Dan sudah terbukti, bukan hanya di Indonesia, di negeri Arab, di negeri Afrika, dan pun di negeri Indonesia. Anak yang kecil, anak yang muda hafal, ibu yang tua buta huruf, alhamdulillah hafal. Malah seorang lelaki juga hafal. Orang sibuk berbisnis hafal. Malah ada satu orang pilot dari salah satu pesawat Lion Air yang ada di Indonesia, sudah mulai hafal sama kita lebih dari 8 juz. Padahal pilot itu biasa umumnya tidak untuk waktu, tidak ada masa untuk agama. Saya kasih beliau program khusus, karena biasa kalau bawa pesawat itu, kalau sudah di atas itu otomatis diserahkan elektronik, dikontrol sama pusat. Saya kasih macam kartu, dia pas serahkan pesawatnya kepada pusat, dia hafal di situ. Berapa lama hafal 8 juz? Saya kasih macam kartu, ada satu cara. Di antara program kami, alhamdulillah ada satu sistem, anda bisa mendengar Al-Quran sambil tidur, tapi insyaAllah besok pagi sudah terbayang hafalannya. Tapi jangan tidur terus, hafal terus. Bagaimana bisa mewujudkan anak dan cucu anda menjadi para hafal Al-Quran? Yang paling kecil di antara murid saya hafal Al-Quran 4 tahun, 30 juz. Namanya Tabarak. Saya bilang sama ayahnya, kasih nama Tabarak, biar diberkahi Allah. Malah saya kaget lagi, karena dia punya adik namanya Yazid, diajarkan sesuai program kami. Alhamdulillah, bukan saya pimpin, orang tuanya umur 3 tahun Yazid hafal 30 juz. Sampai Syekh Sudes sendiri, waktu kita bawa ke Makkah, sendiri diperiksa, ditanya, alhamdulillah lancar. Kata Syekh Sudes, ini anak dua-duanya hebat. Langsung waktu itu ada raja, ada satu orang dari mahkota raja, anak muda, dia kasih mobil baru Mercy untuk keluarga mereka. Dari Syekh Sudes, dia kasih uang
biaya selama mereka punya keperluan hajat-hajat sehari-hari seumur hidup. Dari Syekh Sudais, seumur hidup. Dia bilang ini janjian dari saya, seumur hidup mereka walaupun saya meninggal tetap berjalan. Seumur hidup anak-anak itu, walaupun dia sudah besar, ada perlu biaya sekolah, biaya kuliah, biaya apa saja, tanggung sama Syekh Sudais. Inilah Quran yang membawa rezeki yang tidak terbayar. Mana cita-cita saya dari program ini, saya harap anak bapa ibu, anak anda semua bisa bukan hanya hafal Al-Quran, malah mengimami umat Islam di Amerika dan di Eropa. Itu cita-cita saya. Alhamdulillah kami di Madinah setiap tahun kirimkan 500 orang mengimami umat Islam di seluruh dunia. Pertama yang saya bawa programnya, alhamdulillah sekarang diambil sama pemerintah, diatur. Tapi terwujud mulai dari kecil sampai menjadi besar. Saya namakan, ada namanya Duta Besar, Duta Besar Malaysia di Amerika, Duta Besar. Saya namakan program itu Duta Al-Quran, Duta Besar Quran Malaysia yang ada di Amerika. Apakah anda bangga dan senang kalau besok anak anda siap-siap membawa bajunya, bawa barangnya, dia mau kemana anakku? Saya mau ke Amerika. Oh, mau ke Amerika, mau kenapa? Saya ditugaskan jadi imam tarawih di sana. Masya Allah, luar biasa. Terbawa nama Islam, terbawa di mana-mana. Saya punya cita, mulai dari program saya di Indonesia, mulai 2010. Saya datang 2008 mensibarkan programnya, tapi mulai aktif berjalan 2010. Cita-cita saya 2010 selama 5 tahun akan terwujud di Indonesia 1 juta para hafal Al-Quran 30 juz. Itu cita saya. Dan alhamdulillah sudah banyak masuk program itu. Tapi sayang sekali karena di Indonesia untuk mensponsori sponsor program Islami, soalnya kayaknya kurang berminat. Kemarin lancar di TV sudah masuk program kami itu di mana-mana disiarkan, tapi karena kita ambil jam hari libur, hari cuti, hari Ahad, dan kita ambil jam yang bagus, jam 1 siang. Kalau waktu Jakarta jam 1 siang sudah habis, karena zuhur, salat zuhur jam 12. Jadi waktu yang paling tepat. Tapi berjalan berapa bulan, akhirnya dibeli jam kita oleh orang Katolik. Bayar, kita tidak punya uang untuk bayar itu. Kita tidak ada yang mau sponsor. Alhamdulillah waktu itu kita berjalan program ini berapa bulan, dibantu oleh TV sendiri. Kerjasama dia ada, oh boleh, dia terima. Tapi karena ada yang menawarkan, karena media TV ini yang paling utama uang. Dia bilang mohon maaf, kita ada orang yang bayar. Kalau anda boleh bayar, insyaAllah bismillah. Akhirnya dikasih jam lain. Jam berapa? Jam 3:30 pas azan asar. Jadi kita bingung, mau live atau mau salat asar. Akhirnya program itu sangat kacau. Akhirnya lama-lama berhenti. Tidak ada sponsor Islam. Tapi kalau dangdut, kalau lagu-lagu, musik, sponsor banyak. Islam pun orang Islam yang sponsor, bukan orang non-Islam. Orang Islam yang sponsor di acara musik. Itu kehebatan umat Islam. Allah.
Itulah cita saya, melalui program Al-Quran bisa terwujud. Bukan hanya anda mampu hafal, saya yakin anda akan lancar baca, mudah hafal. Bukan hanya mudah hafal, ada satu persoalan yang sering kami hadapi. Banyak orang datang kepada saya, dia menyampaikan, saya bisa hafal, tapi masalah persoalan saya cepat lupa. Boleh hafal, besok lupa. Besok hafal, lusa lupa. Alhamdulillah, dari pengalaman dakwah saya di selama membawa program Al-Quran, saya ketemu ada 40 macam penyakit. Tahu penyakit? Saya ketemu 40 macam. Dulu di Arab cuma 10 macam. Saya datang ke Indonesia 40 macam. Apa itu 40 macam penyakit yang membuat orang Indonesia susah hafal Al-Quran? Di Malaysia saya belum tahu apakah 40 sama atau 50 lebih. Allah, saya belum tahu. Tapi yang jelas, yang saya ketemu 40 macam penyakit, alhamdulillah, dengan obatnya. Jadi jangan takut. Ada penyakitnya, kita tahu persoalannya apa, kemudian ada obatnya. Waktunya apa? Tidak lebih dari 10 hari. Habis itu, program itu anda bisa baca sendiri, anda bisa hafal sendiri. Hanya saya kasih cara, sistemnya, bagaimana menjalankan hafalan Al-Quran. Nanti anda mampu memimpin keluarga, memimpin istri, memimpin anak, memimpin cucu di rumah sendiri, sesuai sistem yang saya kasih. 1, 2, 3, 4, ada poin-poinnya. Tinggal anda jalankan saja, tinggal praktikkan saja. Saya akhiri 4 sifat Ahlul Quran yang saya harap anda semua bisa membawa Ahlul Quran. Ahlul Quran satu kelompok yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bangga terhadap mereka, dan Allah bercakap kepada malaikat, kepada para nabi. Sambil para nabi bangga siapa mereka ini yang mendapat kemuliaan, sambil menjadi kelompok yang paling dekat kepada Allah. Hari kiamat dipanggil Ahlul Quran, Ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Quran adalah keluarga Allah, artinya yang paling dekat kepada Allah. Kalau dibangkit hari kiamat, datang malaikat milih kelompok Al-Quran itu, dibawa. Orang ahli kiamat bertanya, oh ini bawa kemana ini? Kenapa mereka dipilih maju duluan? Dibawa kemana? Nah, ini mereka orang-orang yang dekat kepada Allah. Kenapa mereka dekat kepada Allah? Karena mereka Ahlul Quran. Ahlul Quran 4 sifat. Yang pertama, yang membaca Al-Quran secara rutin. Baca Quran walaupun satu muka surah, tidak harus banyak, yang penting istiqamah setiap hari. Jangan lewat 1 hari belum baca Quran. Jangan. Baca Al-Quran terus. Yang kedua, Ahlul Quran yang menghafal Al-Quran walaupun sebagian. Hafal 30 juz atau hafal juz 30, Ahlul Quran. Hafal dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Ahlul Quran. Hafal surat An-Nas sampai An-Nas, Ahlul Quran. Faham? An-Nas sampai An-Nas satu surah, Ahlul Quran. Jadi ada sebagian hafal. Saya yakin anda sudah hafal. Anda sudah hafal. Saya kasih contoh. Saya yakin anda semua banyak hafal Al-Quran, tapi anda belum, sepertinya belum percaya diri. Ada ragu-ragu. Percaya diri. Harus kita orang mukmin percaya diri, percaya, yakin. Saya kasih contoh. Mari kita lah
baca ayat selanjutnya apa yang saya baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Teruskan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Terus. Ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Masya Allah, 30 juz. Saya sudah bilang Anda hafal, tapi tak percaya. Ini contoh tadi, saya periksa hafal dari awal sampai akhir. Masya Allah, semoga diberkahi Allah. Mudah, Quran itu sangat mudah. Dan Allah sudah berjanji suratul Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran. Fahal min muddakir. Mana kata Allah, macam mana yang mau belajar? Mana? Kalau ada, mudah. Kalau tidak ada, ya tidak ada mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk dihafal. Maka adakah terdapat orang yang mau mengambil pengajaran? Maaf ulang lagi. Sesungguhnya kami telah memudahkan. Sebentar. Kami Telah memudahkan. telah. Artinya sudah. Bukan akan memudahkan hafal. Arti di sini agar kita yakin, kata Allah, seolah-olah urusan Allah sudah selesai, tinggal urusan kita. Seolah-olah Allah sudah, karena sudah janji. Bukan kata Allah, saya akan mudahkan untuk anda kalau anda mau hafal. Bukan. Ini sudah kami mudahkan. Anda cuba. Silahkan maju, silahkan cuba, silahkan baca, silahkan hafal. Pasti mudah, karena Allah sudah janji. Bukan akan mudahkan, telah mudahkan. Untuk apa? Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dihafal. Bukan untuk dibaca saja. Kalau untuk dihafal, apalagi untuk dibaca. Kan dihafal kan lebih tinggi. Berarti kalau untuk dihafal saja mudah, apalagi untuk lancar baca, pasti lebih mudah lagi. Fahal? Maka adakah terdapat orang yang mau mengambil pengajaran? Ada yang mau? Angkat. Yang mau? Ibu-ibu kayaknya yang tak mau ya. Yang ketiga, Ahlul Quran yang mengamalkan. Mengamalkan apa? Apa isi Al-Quran? Secara keseluruhan, fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Apa yang kita belajar dari Al-Quran? Belajar akhlak, praktik akhlak. Belajar jujur, praktik jujur. Belajar ikhlas, praktik ikhlas. Belajar zikir doa, praktik zikir doa. Begitu, sesuai kemampuan kita. Allah tidak minta secara keseluruhan. Habis umur kita, belum tentu selesai amalan Al-Quran. Belum tentu, masih banyak sekali. Tapi Aisyah radhiyallahu anha waktu ditanya oleh
seorang, bagaimana akhlak Rasulullah? Jawab singkat, tidak panjang. Akhlak Rasulullah, akhlak, sudah selesai. Kalau anda mau seperti Rasul, anda menjadikan contohnya Rasul, singkat jawab, tidak panjang lebar. Jadi akhlak anda seperti akhlak Al-Quran. Mudah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kami sahabat tidak banyak hafal Al-Quran, tapi mudah bagi kami mengamalkan. Sekarang banyak hafal Al-Quran, tapi susah mengamalkan. Ini yang menjadi masalah. Tapi insyaAllah program kami bukan hanya mudah hafal, lancar baca, mudah hafal, dan bisa diberikan poin-poin bagaimana mengamalkan Al-Quran, bagaimana bisa terwujud di bumi ini insan Qurani. Mudah-mudahan. Yang terakhir, yang keempat, yang menhayati Al-Quran. Dalam program kami itu ada 10 cara, 10 sistem, 10 poin untuk menhayati Al-Quran. Kalau anda fahami 10 poin ini, insya Allah anda begitu baca Al-Quran langsung tersentuh dalam hati, akan terasa nikmatnya Al-Quran. Kalau dapat 10 poin, itu namanya penghayatan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Ada 10 poin. Bukan hanya segitu saja, malah ada kaitan. Bukan hanya program kami ini, bukan hanya kaitan dengan Al-Quran saja, dan ada juga lebih dari itu, bagaimana cara mensucikan batin kita. Karena mohon maaf, batin kita terlalu kotor, terlalu banyak ini gelap. Di dalam program itu, program Al-Quran, di antaranya ada satu sistem untuk muhasabah, yang menjadikan muhasabah itu kita punya qalbu mantap dan batin suci. Di antara program kami ini, di antaranya ada satu belajaran bagaimana anda bisa atau bagaimana anda boleh jadi waliullah. Ada satu sistem, semua bisa jadi waliullah. Jadi waliullah bukan hanya orang khusus, anda semua bisa jadi waliullah, boleh jadi waliullah. Tapi ada tingkatan-tingkatan, ada cara, ada sistemnya. Mudah-mudahan Allah mengizinkan habis mudah jamaah sama keluarga Ustaz Si, Pak Kolonel sama Datuk sama yang lain-lain semua, insyaAllah bermusyawarah sebaiknya bagaimana bagusnya untuk diadakan program Al-Quran di Indonesia, di Malaysia di sini, khususnya di Bandar Bangi, Baru Bangi ya. Semoga ini, insyaAllah saya harap, yang saya harapkan dari Baru Bangi ini, insyaAllah walaupun saya tidak ada, sudah melahirkan para hafal Al-Quran. Nanti dari Baru Bangi ini menyebarkan Al-Quran untuk Malaysia sudah. Bandar Al-Quran insyaAllah. InsyaAllah antum siap? Siap? Takbir! Mudah-mudahan Allah membuka hati kita semua menjadi Ahlul Quran, dimudahkan segala niat kita, diterima amal ibadah kita. Saya ribuan terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan semua yang ada di sini, yang selama ini hadir bersama kami, sama-sama belajar. Saya mengaturkan banyak terima kasih. Kalau selama ini ada kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak bagus, mohon dimaafkan. Kalau ada kekurangan dari saya selama ini, saya juga mohon dimaafkan. Saya yakin dan saya alhamdulillah merasa bangga dan senang. Mudah-mudahan anda juga bahagia dan senang. Saya merasa betul-betul iman saya wallahi naik di tempat ini. Jadi semakin mantap iman saya. Itu yang membuat saya merasa bunya saudara yang cukup istimewa, bunya keluarga
Saya sekarang tidak malu kalau saya telefon orang tua saya punya keluarga sudah ada di Bandar Baru Bani. Saya tidak takut, saya tidak khawatir. Saya berani bilang keluarga saya, karena saya merasa ada sesuatu ikatan kesaudaraan kita di sini. Dan saya titip amanat. Mohon kalau anda berdoa, jangan lupa doakan saya. InsyaAllah saya akan doakan terus, tapi anda doakan agar Allah tetapkan, kuatkan, mudahkan rezeki, mudahkan urusan, mudahkan dakwah istiqamah, mudahkan nikah lagi. Ya, berdoalah. Saya bangga. Mudah-mudahan Allah mengizinkan lain kali, lain waktu, insyaAllah saya bawa ibu saya sendiri, ibu kandung ya, ibu kandung insyaAllah saya bawa dari Madinah. Ibu saya sudah kata-kata guru saya dan istri-istri guru saya, ibu Syekh ini waliullah. Tak pernah lepas Quran. Kadang-kadang kita naik mobil, apalagi Jakarta kan macet. Ya, yang banyak mobil ya. Sambil di mana-mana. Pernah satu hari dia ikut, terus lupa bawa Al-Quran. Dia marah sama saya. Kenapa tidak kasih tahu di sini badan mobil? Habis waktu, berapa jam kita di jalan. Besoknya dia bawa. Ada satu tip macam ini, terus ada ya, macam handsfree ya. Terus dalam berjalan dia baca. Tak pernah saya masuk rumah, dia pasti baca Quran. Sampai kalau orang melihat mukanya, orang fikir dia kayak orang-orang barat gitu. Saking putihnya cahaya Al-Quran, luar biasa. Kalau dia salat sunnah, saya harus nunggu lama. Salat sunnahnya saya nunggu lama. Kenapa? Karena tidak bisa dia cepat salat. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah izinkan saya